Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi wa fadlihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam majelis ilmu, dan inilah sebuah kenikmatan yang tidak semua orang menikmati pagi hari di Yaumul Jum'ah, apalagi di Sayyidul Ayyam, menikmati sajian ilmu yang menjadikan taman-taman surga untuk kita semua. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam bersama keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita umatnya, umat yang selalu dirindukannya, umat yang kelak mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau dan kemudian menikmati lezatnya talaga haud yang bahkan diberikan langsung dari tangan mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang berkah Allah, di hari Jumat Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam ini tentu menjadi momentum penting bagi kita untuk memperbanyak ibadah, karena di hari yang mulia ini disebut dengan rajanya hari. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan satu panduan penting untuk memanfaatkan hari di pagi hari, apalagi menjadi sebuah hari yang istimewa bagi kita, yaitu dengan banyak amal soleh. Di hari Jumat ada surat kahfi yang menjadi sunnah untuk kita baca, juga ada eh, sholawat kepada baginda Nabi kita yang selalu diperbanyak di hari Jumat ini, dan bahkan sedekah menjadi penolak bala untuk kita semua. Sedekah pula menjadi penarik rezeki untuk kita semua, dan sedekah di pagi hari menjadi sunnah dari Nabi kita SAW. Bagaimana doa Nabi kita selalu memberkahi, mendoa kepada Allah untuk diberkahi di pagi hari bagi umatnya, yaitu kita semua, umat yang alhamdulillah bisa memanfaatkan pagi dengan kebaikan. Dan sedekah sudah di-share QRIS-nya, silakan untuk memanfaatkan pagi dengan berbagi, dan insya Allah ini menjadi salah satu amal yang mudah-mudahan membuat Allah ridho dengan kita semua. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang berkah Allah, di pagi ini kita kembali mengaji kitab bersama Tuan Guru Separan Fajar, sebuah tema yang sudah berepisode-episode ya, hampir 20 lebih. Kita mengangkat sebuah tema dari kitab At-Tazkirah, karya Al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, tema yang mengingatkan kita akan sebuah kematian dan perjalanan hidup yang panjang di akhirat kelak. Dan di episode sebelumnya kita sudah mengenal tentang tingkatan-tingkatan neraka dan bagaimana na'udzubillah ya, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari neraka, walaupun neraka yang terendah disebutkan neraka jahanam, tentu saja begitu besar siksaan yang akan dirasakan bagi orang-orang yang dijerumuskan atau dijebloskan ke dalam neraka itu. Dan mudah-mudahan kita semua bersama keluarga kita terhindar dari neraka. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah mungkin kita akan lanjutkan dengan tema bagaimana surga ya, insya Allah ya. Dan alhamdulillah guru kita sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz Khalis? Kabar tuh? Alhamdulillah bi khairin, bidoaikum, masyaallah tabarakallah. Amin Allah ya rabbal alamin. Insya Allah di tema ini kita ngebahas lanjutan saja. Setelah neraka, Lanjutan apakah kemudian tentang lanjut kepada surga atau masih kita membahas tentang neraka saat ini? naudzubillah min adzabin nar. Kita bahas masih kaitannya dengan neraka. Baik. Baik, saya Insya ini untuk mengingatkan kita semua ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Ya. bukakan pintu hidayah untuk kita, dan kita dengan mengenal ini menjadikan kita makin hati-hati ya untuk beramal di dunia ini. Tafadhol masykur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Qala Allah Ta'ala wasiyan bittaqwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karimul amin wa nahnu ala dhalik minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di pagi hari ini, pagi yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Burika ummati fi bukuriha." Allah berkahi umat Rasul di waktu paginya. Dan terutama di hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulu dari seluruh hari yang Allah ciptakan. Maka di antara bentuk Allah ingin memuliakan kita dan merahmati kita, kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan di waktu yang Allah berkahi dan di hari yang Allah muliakan, yaitu hari Jumat. Selawat salam kita sampaikan kepada Rasul yang mulia, kepada keluarga, seluruh sahabatnya. Semoga dengan selawat salam kita insyaallah menghantarkan kita semua kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, para jamaah sekalian Allah muliakan. Pagi hari ini tema kita masih kaitannya dengan sesuatu hal yang hak, suatu kebenaran yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Pertama tentang surga, al-jannatu haqqun. Surga itu benar adanya. Yang kedua, wan naru haqq. Dan balasan neraka hak, benar adanya. Ini perkara yang wajib kita imani, kita percayai, kemudian iman tersebut membawa kita lebih semangat dalam melakukan amaliyah ketaatan kepada Allah, sehingga dengan amal tersebut menjadi wasilah, menjadi sebab Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah. Kemudian bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, mengekang syahwat untuk tidak terjerumus dalam maksiat, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari azab neraka. Baik, di pagi hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa a'immatul hadis, para imam-imam hadis seperti Imam At-Tirmidzi, kemudian juga Imam Ibnu Majah, dan hadis ini juga termaktub di dalam kitab Muwatta Imam Malik rahmatullahu alaihim jami'ah. Hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, uqida 'alan nari alfi sanah hatta ihmarrat, thumma uqida 'alaiha alfa sanah hatta biyaddat, thumma uqida 'alaiha alfa sanah hatta iswaddat,
fahiya sauda muzlimah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa api neraka dipanaskan selama 1000 tahun, sehingga api tersebut, api neraka berwarna ihmar, berwarna merah. Summa ukida 'alaiha alfasanah, kemudian dipanaskan kembali setelah berwarna merah, sebagaimana warna api yang kita pahami, yang kita tahu berwarna merah. Setelah itu dipanaskan kembali api neraka tersebut selama 1000 tahun. Hatta biyaddat, sehingga berubah warnanya menjadi putih karena bertambah panas. Suhunya meningkat, suhunya meninggi sehingga berubah warnanya. Tsumma uqida 'alaiha alfasanah, kemudian dipanaskan kembali selama 1000 tahun. Hatta waddat, sehingga berubah warnanya. Iswaddat, menjadi hitam. Fahiyya, maka warna neraka yang dimaksud di sini an-nar, neraka jahannam. Disebutkan yang dimaksud neraka jahannam, maka warnanya menjadi sauda muzlimah, hitam pekat. Jadi ini hadis, sebagian ulama ada yang mendhaifkannya, ya, ada yang mendhaifkan ini hadis. Kemudian juga disebutkan bahwa kalam ini bukan kalamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia dhaif, jadi tidak marfu. Ada yang mengatakan kalam ini adalah ucapannya Abu Hurairah. Ala kulli hal, bahwa hadis ini dicantumkan oleh beberapa ulama hadis, ya. Yang pertama Imam Tirmizi, kedua Imam Ibnu Majah, kemudian juga Imam Malik dalam kitab Muwatta beliau. Ada yang mengatakan inilah kalamnya Abu Hurairah. Di dalam kalam ini disebutkan bahwa neraka yang awalnya, ya, berwarna merah, suhu terendah, ya, dari tingkatan panasnya api neraka, suhu terendah, ya, berwarna merah. Kemudian tentu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kemudian ditingkatkan, dinaikkan suhunya, dipanaskan kembali sehingga berubah warnanya menjadi putih. Kemudian dinaikkan lagi suhunya, ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanaskan sehingga berubah warnanya menjadi hitam pekat. Nah, tentu Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang neraka, yang mana tujuannya adalah agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa takut terhadap azab neraka. Dzalika yukhawwifullahu ibad. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Ya, demikian itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran kepada hamba-hambanya, agar hambanya takut kepada Allah. Maka kata Allah, ya ibadi fattaqun, maka takutlah engkau wahai hamba-hamba. Jadi ini sifat daripada neraka yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini, sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pula
anhu pula, ya, annahu qala, bahwa Nabi SAW bersabda, tarawnaha kanarikum lahiya ashaddu sawadan minal qar, wal qar wa az-zaftu. Apakah kalian tahu bagaimana warna daripada api neraka, warna apinya? Kata Nabi SAW, lahiya ashaddu sawadan minal qar. Api neraka, yaitu api neraka jahanam, warnanya hitam pekat, lebih hitam dari al-qar. Hai az-zaftu, qar itu adalah aspal. Coba lihat material aspal itu dari apa, Ustaz Khalis? Itu kalau kita lihat ada pekerja yang sedang aspal jalanan, coba lihat tuh. Dia disiram dulu pakai cairan apa tuh? Ya, dengan warna hitam pekat. Kata Nabi SAW, warna api neraka itu lebih hitam dari. Ya. Kenapa hitam? Karena menunjukkan panasnya. Ya. Mungkin di antara jamaah ada yang paham ya tentang suhu panas. Bila api itu warna merah, itu normalnya begitu ya. Panasnya api yang warna merah itu di bawah 1000 derajat. Ya. Kemudian bila suhunya dinaikkan lagi menjadi warna putih, kemudian dinaikkan lagi suhunya, semakin panas, maka semakin panas itu api akan berubah warnanya menjadi hitam. Nabi SAW ketika mengucapkan hadis ini, tentu ya, beliau SAW atas dasar wahyu, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi menginformasikan saking panasnya api neraka tersebut sampai berubah warnanya. Ini disebutlah Nabi SAW. Kemudian An Sulaiman qala, ini dari sahabat ya, bernama Salman, ya, apakah di Salman Al-Farisi, qala an-naru sauda la yudhi'u lahbiha wala jamriha thumma qara'a kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Salman mengatakan bahwa neraka jahanam warnanya sauda, hitam pekat. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Dan manakala penduduk neraka aradu an yakhruju minha, ketika mereka ingin keluar dari neraka, min ghammin, karena penderitaan yang mereka rasakan, u'iduha, Allah kemudian balikkan kembali mereka ke dalam neraka. Jadi di kalam Salman disebutkan bahwa api neraka itu bergejolak. Nah, saking bergejolaknya nih api neraka, sampai penduduk neraka itu terpental ke atas. Ketika terpental ke atas sampai ke pintu neraka, mereka ingin keluar. Tapi malaikat kemudian melemparkan mereka kembali ke dalam neraka. Jadi di antara sifat daripada api neraka jahanam, dia bergejolak. Dan ketika bergejolak itu, saking dahsyatnya gejolak api neraka, sampai penduduk neraka terpental ke atas, hampir mendekati pintu neraka.
dan mereka ingin keluar. Ketika ingin keluar, kemudian malaikat melemparkan kembali ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik, kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Narukum allati tuqiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam." Api dunia kalian, api yang kalian pakai untuk memasak ya di dunia, itu satu bagian daripada 70 tingkatan panasnya api neraka. Ya, api yang kita gunakan di dunia ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu satu bagian daripada 70 tingkatan panasnya api neraka. Ya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in kanat la kafiyah, ya Rasulullah, seandainya pun neraka itu sepanas api di dunia, maka itu cukuplah untuk menjadi siksaan, menjadi balasan bagi orang-orang yang masuk neraka. Qala, Nabi berkata, fa innaha fuddilat bitis'ati wa sittina juz'a. Ketahuilah bahwa nanti di akhirat, di dalam neraka, akan Allah tingkatkan panas api neraka menjadi 69 bagian daripada panasnya api dunia. Jadi sebagaimana disebutlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau sekarang kita coba ya merasakan panasnya api dunia, kemudian kita tidak mampu dan tidak kuat ya menahan panas tersebut, ketahuilah bahwa itu hanya satu tingkatan, satu bagian dari 70 tingkatan panasnya api neraka. Makanya kemudian kita menemukan para salafun salih, orang-orang terdahulu, bahwa ketika mereka mengingatkan diri mereka tentang azab neraka, mereka berupaya mengambil api. Kemudian mereka, apa istilahnya, disulutkan. Ketika mereka merasakan begitu panas api dunia, mereka kemudian membayangkan bagaimana panasnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ingin coba, silakan. Ada yang kuat. Kira-kira para bunda ini ketika masak, ya, hidupkan itu kompor, coba rasakan bagaimana panasnya api dunia. Kalau ada yang kuat, coba tuh. Bagaimana menguji, bagaimana panasnya api neraka nanti. Kalau kemudian kita tidak kuat merasakan dan menahan panasnya api dunia yang hanya satu tingkatan dibandingkan dengan 70 tingkatan panasnya api neraka, dalik, karena itu kemudian hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau api dunia saja kita nggak mampu, apalagi neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian dikisahkan di dalam kitab ini bagaimana panasnya dan penderitaan yang dialami oleh penduduk neraka. Diriwayatkan dari sahabat Anas, ya,
bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya yaumal qiyamah. Ini bersifat sesuatu yang akan terjadi dan dinubuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti di akhirat akan dihadirkan orang yang paling bahagia di dunia, bi an'ami ahli dunia, orang yang paling bahagia di dunia. Selama hidupnya dia merasakan kebahagiaan, kesenangan hidup yang paling bahagia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat. Kira-kira siapa yang paling bahagia? Bahagia dengan urusan dunia, ya, dengan hartanya, kemewahan hidupnya, pangkat jabatan yang dia miliki. Pokoknya di dunia dia merasakan senang dengan semua kenikmatan dunia. Allah akan hadirkan nanti di akhirat, yang mana orang yang paling nikmat di dunia ini dia masuk neraka. Fa yuzbagu finnar, kemudian dicelupkan di neraka sebentar saja. Tsumma yuqal, dan ditanya, ya bani Adam, wahai manusia, hal ra'aita khairan qat, apakah engkau pernah merasakan kesenangan? Hal marra bika na'imun, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Fayaqul, maka dia berkata, la wallahi ya Rabb, ya Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan, kesenangan. Ini disebutkan di dalam hadis ini bahwa ada penduduk neraka yang Allah takdirkan masuk ke dalam neraka, namun di dunia orang ini adalah orang yang paling senang di dunia dari penduduk neraka. Orang yang ditakdirkan bahwa dia akan masuk neraka, tapi dia adalah orang yang paling senang di dunia dan dicelupkan sebentar ke dalam neraka, sebentar aja. Ya, yusbagu itu ya cuman dicelupkan sedikit sebentar. Setelah itu ditanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Apakah engkau pernah senang? Orang ini berkata, aku tidak pernah merasakan senang. Aku tidak pernah merasakan kenikmatan. Maksudnya apa? Selama hidupnya di dunia bergelimang dengan harta, pangkat, jabatan, kedudukan, dan kesenangan hidup. Hidupnya diliputi oleh kesenangan. Apakah berapa tahun dia hidup di dunia kemudian dalam kebahagiaan? Apakah puluhan tahun? Apakah ratusan tahun? Karena ada umat-umat terdahulu yang umurnya lebih dari 100 tahun. Puluhan tahun dia bahagia, puluhan tahun dia senang, ratusan tahun dia hidup dalam ya gelimang kebahagiaan. Kemudian dicelupkan sebentar saja di dalam neraka, baru ditanya. Ternyata azab neraka yang cuma sibghah, sebentar itu, melupakan seluruh kenikmatan yang pernah dia rasakan. Dia lupa bahwa dia pernah bahagia di dunia. Disebutkan di dalam hadis ini, bahkan orang yang paling bahagia seumur-umurnya hidup di dunia, dia bahagia. Namun kebahagiaan dunia itu sirna. Dia lupa. Bukan pikun, bukan amnesia. Ya, hilang, dia lupa semua kenikmatan itu. Sedangkan baru sibghah. Ya. Sibghah itu gini Ustaz Khalis. Jadi dicelupkan sebentar aja. Bagaimana kalau bukan sibghah? Dimasukkan kemudian berdiam diri di situ. Nauzubillah, ada yang khalidina finnar, ada yang kekal masuk ke dalam neraka. Lalu bagaimana
Jadi hadis ini menunjukkan bahwa begitu dahsyatnya siksaan api neraka, sehingga orang yang pernah hidup di dunia yang mana hidupnya dipenuhi dengan kesenangan, kebahagiaan, dia lupa kesenangan dan kebahagiaan itu. Wa yu'ta min asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Kemudian dihadirkan pula orang yang paling sengsara hidupnya di dunia, tapi Allah takdirkan orang ini akan masuk surga. Orang yang paling ngenes, ya, orang yang paling menderita. Siapa kira-kira yang paling menderita? Semasa hidupnya, ya hidupnya penuh dengan penderitaan. Mungkin nggak pernah bahagia, mungkin. Tapi ini ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Fayusbagu sibghah minal jannah. Kemudian diberikan sedikit nikmat surga. Sibghah itu sama, mungkin dimasukkan sebentar atau diberikan sebagian kecil daripada nikmat surga. Fayuqalu lahu, kemudian ditanya orang ini, hal ra'aita bu'san qad hal marra bika ya syiddatu qad syiddah qad, apakah engkau pernah merasakan penderitaan? Apakah hidupmu penuh dengan penderitaan? Fayaqul, dia berkata, la wallahi ya Rabbi, tidak ya Allah. Aku tidak pernah merasakan penderitaan. Ya. Aku tidak pernah menderita ya Allah. Maknanya apa? Ini menunjukkan bahwa nikmat surga yang Allah berikan, yang Allah siapkan, dijanjikan bagi orang-orang yang beriman, begitu tinggi kenikmatan tersebut. Sehingga ada orang yang paling menderita di dunia, kemudian dicicipi sedikit daripada nikmat surga, dia lupa bahwa dulu dia pernah menderita. Seumur-umur dia hidup di dunia, hidupnya dipenuhi dengan penderitaan, kesulitan, ya, penderitaan, kesulitan, yang mungkin selama hidup dia merasa tidak pernah bahagia. Tapi ketika Allah berikan balasan surga, dia lupa semua itu. Ini menunjukkan begitu tinggi nikmat surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kemudian jamaah sekalian Allah muliakan, di dalam hadis ini disampaikan dua hal. Yang pertama tentang neraka begitu tinggi dan mengerikan daripada azab neraka. Yang kedua kemudian disinggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ka'ab al-Ahbar, beliau berkata, "Walladhi nafsu Ka'ab biyadihi law kuntu bil masyriq wan naru bil maghrib thumma kushifa anha la kharaja dima'uka min syiddati harriha law kunta." Ka'ab al-Ahbar mengatakan, ini menunjukkan panasnya api neraka. Kalau seandainya engkau berada di ujung masyrik, wan nar bil maghrib, dan neraka di ujung maghrib, jarak yang sangat jauh antara masyrik dan maghrib, ya, kutub timur dan kutub barat, itu jarak yang sangat jauh. Seandainya neraka itu ada di kutub timur dan engkau berada di kutub barat, kemudian thumma kushifa anha, dibuka, ya, pintu api neraka tersebut, la kharaja dima'uka min syiddati harriha, niscaya saking panasnya api neraka itu, dia berada di masyriq dan kau berada di maghrib, maka panasnya itu akan sampai ke kamu, sehingga akan
keluar. Ya, dimak itu adalah otak kita. Min syiddati harriha, karena saking panasnya akan mendidih kepala kita. Na'udzubillah, lu bagaimana panasnya? Dia berada di ujung masyrik dan kita berada di maghrib, dan baru dibuka pintu neraka, bukan dimasukkan ke dalam neraka, dibuka pintu neraka. Niscaya akan mendidih kepala kita. Ya qaum, hal lakum bihadza qarar am lakum ala hadza sabr? Dan Ka'ab al-Ahbar mengatakan, wahai manusia, kalau panasnya seperti ini, lalu apakah ada di antara kalian yang kuat untuk menahan panasnya api neraka? Ya qaum, wahai manusia, ta'atullah ahwanu alaikum min hadzal adab fa'ati'uhu. Dia mengatakan, maka taat kepada Allah, berlelah-lelah, bercapek-capek dalam ketaatan kepada Allah, melaksanakan kewajiban, itu lebih ringan bagi kita, lebih ringan bagi kalian dibandingkan harus menahan panasnya api neraka. Seolah-olah beliau mengatakan begini, wahai manusia, kalau hari ini dalam keletihan, dalam kelelahan, ya, lelah dan letih dalam bersabar menerima ujian Allah, letih, lelah dalam melawan hawa nafsu, ya, dihinggapi oleh rasa malas, kemudian kita merasa bahwa melaksanakan perintah Allah merasa malas dan lelah dan letih, maka ketahuilah perkara ini lebih ringan dibandingkan dengan nanti harus menghadapi siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini kita merasa lelah, letih, ya, dalam ketaatan kepada Allah, dalam keistiqamahan, maka bayangkan lelahnya dan beratnya nanti di akhirat. Maka insya Allah itu yang kemudian kelelahan, keletihan, kesukaran yang kita rasakan saat kita taat kepada Allah dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, maka semua ini akan menjadi ringan. Jadi bandingkan. Tidak apa-apa kita berlelah-lelah hari ini, kita berletih-letih, agar sehingga nanti di akhirat kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan kita oleh Allah. Maka kalau hari ini ada orang yang membuang waktunya dengan sia-sia, hanya mengejar kesenangan, dia berusaha senang, ya, bahagia, tapi kesenangan dan kebahagiaan itu dia dapatkan dengan cara melalaikan perintah Allah, melanggar aturan Allah. Maka ketahuilah, nanti di akhirat inilah orang-orang yang akan merasakan penderitaan diganti oleh Allah. Kesenangan dia di dunia dengan maksiat, Allah ganti dengan penderitaan di akhirat, nanti balasan dari apa yang dia lakukan di dunia. Makanya ada ungkapan mengatakan, kalau kita lelah dalam melakukan kebaikan, ketahuilah setelah lelah itu ada kebahagiaan, ada kesenangan. Lelah akan hilang, letih akan sirna, diganti oleh Allah dengan pahala yang kekal abadi. Tapi dalam maksiat, kalau ada orang yang hari ini bersenang-senang, berhura-hura, setelah itu maka kesenangannya akan sirna, kebahagiaannya akan hilang, yang tersisa adalah penderitaan, penyesalan. Bahkan bukan hanya penyesalan dan penderitaan nanti di akhirat, bahkan di dunia. Ada orang yang setelah berbuat maksiat, kemudian dihantui oleh rasa takutan, penyesalan,
kekhawatiran dan seterusnya. Na'udzubillah. Kemudian nanti di akhirat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nerakanya. Na'udzubillah. Tapi Ustaz Halis, ini yang kita bahas pagi hari ini terkait dengan tingkatan panasnya api neraka. Kemudian ada nasihat dari Ka'ab al-Ahbar bahwa kalau kita sudah dikabarkan oleh Allah, dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang panasnya api neraka, maka ini yang membuat kemudian ketika kita merasakan lelah, letih dalam ketaatan kepada Allah, maka kelelahan dan keletihannya akan sirna. Bila kita bandingkan nanti, ya apa yang akan Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah, dan Allah persiapkan balasan keburukan bagi mereka-mereka yang ingkar dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallah, silakan Ustaz Faris. Baik, alhamdulillah, masyaAllah. Kita berlindung kepada Allah ya dari berbagai macam keburukan dan amal-amal yang bisa menjerumuskan kita kepada eh, neraka. Dan tentu tadi sudah dijelaskan betapa panasnya neraka dan panasnya dunia hanya sebagian kecil yang ada di panasnya neraka jahanam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua serta keluarga kita sebagaimana yang sudah kita sering dengar perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ya, untuk berlindung dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu a'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Baik, jamaah yang bukan Allah, silakan yang ingin bertanya. Masih ada waktu sekitar 15 menit ya untuk memperdalam tentang tema api neraka ini. Dan mudah-mudahan dengan kita memahami tentang neraka ini menjadi makin waspada untuk menjalankan kehidupan dunia ini. Silakan, ada yang ingin bertanya? Dan saya penasaran tentang ini, istilah yang ada disebutkan dengan jahanamiyun itu ya, bahwa di antara kita ada yang orang-orang beriman itu ya, yang sudah disebutkan dalam episode sebelumnya, yang kemudian masuk neraka, kemudian diberikan syafaat oleh Allah gitu kan, melalui Rasulnya dan juga melalui para keluarganya untuk bisa menyelamatkan para jahanami. Itu gimana Ustaz? Berapa lamanya, atau itu berdasarkan dosa-dosanya? Apakah memang waktu itu tidak ditentukan sama sekali Ustaz? Baik, barakallah Ustaz Faris. Hal demikian adalah tentunya indallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kita dapat pahami adalah bahwa di antara syafaat khusus baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat khusus Nabi itu yang pertama adalah Nabi mensyafaat umatnya yang disebutkan dalam sebuah hadis 70.000 masuk surga tanpa hisab langsung. Kemudian syafaat khusus kedua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat beliau khusus bagi ahli maksiat. Ya, ahli maksiat yang dimaksud disebutkan oleh Nabi adalah min ahlil kabair, yang berbuat dosa besar. Ya, di antaranya adalah zina. Nah, pelaku-pelaku dosa besar ini ketika masuk ke dalam neraka, tentu syarat syafaat berlaku. Yang pertama, diizinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyafaat tadi ahli kabair, pelaku dosa besar. Kemudian juga syarat kedua, Allah redha, bahwa Allah redai orang yang diberikan syafaat. Berapa lama? Tentu sesuai dengan kadar dosa dan maksiat. Makanya dalam hadis lain disebutkan ketika bicara sirat itu, ya, ada orang yang baru melangkah di sirat, tidak berapa lama kemudian dia terjatuh.
Ini menunjukkan besarnya dosa dan kadar lamanya di dalam neraka. Ada yang sudah setengah perjalanan jatuh. Itu juga menunjukkan kadar dosanya dan lamanya di dalam neraka. Ada yang sudah hampir sampai melewati sirat. Sudah hampir sebentar lagi, ya, jaraknya sudah dekat. Tapi kemudian dia jatuh. Itu pun menunjukkan kadar dosa dan kadar lama. Ya. Ada orang yang sudah dekat dengan ujung sirat, dia akan sampai ke dalam surga. Tapi akhirnya dia terpeleset dan jatuh. Itu menunjukkan apa? Kadar dosa yang dia lakukan di dunia dan kadar lamanya di dalam neraka. Ya. Lalu ada orang-orang yang diberikan syafaat oleh Nabi SAW. Terutama yang di syafaat ini adalah ya, mereka yang tadinya akan masuk neraka, kemudian di syafaat tidak jadi masuk neraka. Tadinya akan tergelincir, akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat syafaat Nabi SAW. Ada yang sudah dekat tadi, sudah di ujung sirat, dia dekat dengan surga Allah, terjatuh. Ya, berapa lama di situ Allah alam bisab, inilah kemudian yang disyafaat oleh Nabi SAW. Ya. Jadi berapa lama, berapa kadar waktu yang ditakdirkan oleh Allah seseorang di dalam neraka, Allahu a'lam bissawab. Tentu sesuai dengan kadar dosanya dan maksiatnya dan syafaat Nabi SAW. Baik, silakan ada yang lain pertanyaan tentang seputar neraka, dan mungkin juga kita mereview hal-hal yang sebelum juga boleh, silakan yang mungkin ingin menanyakan kembali sebagai pendalaman terhadap matematika tentang alam akhirat ini ya. Karena perjalanan yang sangat panjang saja, yang kita nggak tahu berapa lamanya gitu ya. Kita merasa hidup di dunia lama, padahal di akhirat lebih lama lagi saja, Ya Rob. jauh lebih lama lagi. Dan Ya. bayangkan saja Justru mungkin memang, ketika iya, justru sebentar ya. Hidup di dunia itu saya rasa sebentar. Kalau kita flashback Ustaz Khalis, hanya ketika kita berada di titik ini, di hari ini, coba bayangkan ke belakang. Kayaknya kemarin gitu. hmm, Kayaknya kemarin saya sampai Jakarta. nggak terasa ya. Iya, jadi sebentar ya ternyata ya, gitu ya. Jadi waktu berjalan dengan cepat, kita sampai pada titik ini, kemudian coba mereview kembali ingatan kita, pengalaman hidup kita. Oh, sebentar. Ya. Beberapa hari yang lalu ya saya sempat ke Jakarta Pusat, itu daerah Matraman. Ya, 24 tahun saya di Jakarta gitu. Saya cobalah ke tempat yang dulu pertama kali, ya tempat yang pertama saya menginjakkan kaki di Jakarta. Dan di situ pos di situ, saya balik ke sana. Saya lewat kemudian saya mampir. Ya tujuan saya tadi coba Pak Tabiru, ambil pelajaran. Kul siru fil arda, kamu berjalan di atas muka bumi. Ya. Di antara yang saya lakukan ya saya coba ke sana. Kemudian saya lihat, ya Allah, saya dulu pertama kali sampai Jakarta, ya singgah di sini, ya pos di sini. Kayaknya bil amsil qarib gitu. Kayaknya kemarin rasanya. Tiba-tiba sudah 24 tahun. Ya Allah. Sedangkan saya masuk Jakarta, usia saya 19 tahun. Sedangkan udah di Jakarta 24 tahun. Ya Rob, lalu Allah kasih usia berapa lama? Kalau Allah kasih lagi umur seperti umur saya umur di Jakarta, berarti sebentar. Sebentar. Sisa waktu tinggal sedikit. Sedangkan bekal belum cukup. Itu pun kalau dikasih umur sesuai dengan tadi yang saya sebut. Berarti tinggal dikit lagi umur saya. Terus bakal gimana? Udah cukup belum? Ya. Kalau kemudian tidak diberikan umur oleh Allah sesuai dengan apa yang saya sebut tadi, nanti singkat banget. Sebagai ibrah, ambil pelajaran. Lalu bagaimana dengan hayatul akhirah, kehidupan nanti di akhirat yang kal abadi selama-lamanya.
Makanya kemudian ini ada pesan yang menarik dari Ka'ab al-Ahbar. Kalau hari ini kau merasakan berat, lelah, letih dalam kebaikan, ingat nanti lelah dan letih yang akan dialami di akhirat. Berlalah-lalah hari ini, maka insya Allah kita akan diberikan kemudahan dalam urusan akhirat. Kalau hari ini kita memang mengambil pilihan ya bersantai-santai, ya merasa nyaman dengan tidak sempurna dalam melaksanakan perintah Allah, tidak merasa risih, tidak merasa galau, kok sholat tidak tepat waktu, ya kok masih minim ilmu, kita tidak galau, tidak risau, maka ketahuilah nanti justru ini yang membuat berat dan sulit apa yang akan kita alami nanti di akhirat. Maka berlelah hari ini nggak apa-apa. Lelah untuk menuntut ilmu agar mudah nanti urusan akhirat. Lelah dalam salat tepat waktu agar dimudahkan nanti oleh Allah di akhirat. Lelah dalam melaksanakan perintah Allah bagi seorang istri mungkin, ya Allah, gini amat, ya lelah letih ngurus ini, ngurus itu, pekerjaan ini, pekerjaan itu, nggak apa-apa. Itu semuanya adalah ibadah kepada Allah. Nggak apa-apa, lelah letih. Sehingga nanti di akhirat Allah mudahkan. Ya. Kalau perasaan lamanya ini bagi orang-orang beriman, apakah juga dirasakan sama gitu ya? Ketika dalam penantian dari mulai alam kubur sampai kepada hari dibangkitkan sampai kemudian menunggu hisab itu, apakah juga bagi orang beriman termasuk ada perasaan lama juga gitu ya? Ya. Ini bicara tentang waktu, Ustaz Holis ya. Waktu yang Allah berikan sama, tapi kualitas waktu itu yang berbeda. Kalau antum sekarang duduk di tempat ber-AC, di situ dihidangkan makanan yang enak, yang lezat, kesukaan antum, duduk bersama orang yang membuat hati antum nyaman, senang, dikasih waktu 2 jam, 3 jam, tiba-tiba sebentar ya. Beda ketika antum duduk di tempat yang nggak nyaman, gerah, panas, terus itu nggak nyaman. Jangankan 1 jam, 5 menit antum duduk di situ merasa tidak nyaman, Ustaz Falis. Berat, kok lama banget. Ya. Sedangkan kualitas durasi waktunya sama, tapi kualitasnya yang berbeda. Inilah yang disampaikan oleh Nabi SAW, penantian seseorang di alam barzah sampai nanti datanya hari kiamat, kemudian penantian di padang mahsyar, sampai kemudian kita akan dihisab, baru dan di mizan. Ada yang tidurlah kalian kal arusyain, seperti layaknya tidur para pengantin di alam barzah sebentar. Tiba-tiba ada mawa'ada rabbuna haqqa. Oh, ini ya yang dulu pernah dijanjikan oleh Allah, itu tibanya hari kiamat. Bagi orang-orang yang selamat, diselamatkan oleh Allah, mendapatkan nikmat. Ya, waktu di alam barzah sampai penantian nanti hari kiamat sebentar. Ya. Jadi durasi waktu yang Allah berikan sama, tapi kualitas waktu yang berbeda. Itu yang menyebabkan ya terasa lama atau tidak. Ya, saya analogikan tadi ya, Ustaz Khalid. Antum duduk di satu tempat yang nyaman, Iya. ya, tempat ber-AC, makanan antum dihidangkan enak, duduk bersama orang yang antum senangi, yang antum cintai, ya sebentar, terasa sebentar, dan kualitas waktunya luar biasa, bernilai. Beda kalau antum duduk di tempat yang nggak nyaman, padahal sama-sama 1 jam, beda. Gitu ya Ustaz Khalid. Barakallah. Baik, Bunda Nadia silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan Guru kan sering
kali juga dijabarkan bahwa di neraka itu lebih banyak wanita. Minta penjelasan Oh iya, Tuan Guru. iya. Nanti mungkin kita akan sampai pada pembahasan itu ya, tapi nggak apa-apa, kita singgung dulu. Ya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kita tidak punya hak ya untuk menjustifikasi keburukan terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Maka Al-Quran mengatakan Allah tidak ditanya atas apa yang dia kehendaki, tapi mereka lah yang akan ditanya atas apa yang mereka lakukan. Ya. Tentu itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bicara hitung-hitungan ya, kenapa lebih banyak golongan perempuan di neraka? Memang disebutkan ya dalam sebuah hadis ketika hadis Isra Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa lebih banyak? Secara hitung-hitungan, ya nominal jumlah, memang juga di dunia lebih banyak perempuan, ya kan? Mana lebih banyak kaum laki-laki dengan kaum perempuan? Ini bukti PPH-nya tinggi ya. Ada yang sudah hitung? Ada begini. Itu satu, ya. Kemudian yang kedua, ada penyebabnya, ada sabab, ada musabab. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tentu jangan memandang satu hadis ini saja yang kemudian kita seolah-olah memahami kok perempuan termarginalkan ya, kok dijanjikan azab ya paling banyak di neraka dan seterusnya. Tadi juga disinggung oleh Bunda Nadia, lihat hadis-hadis yang lain bahwa perempuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perempuan yang mensyafaat keluarga, ya, ada perempuan yang mati di syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu perempuan, dan seterusnya. Lalu apa penyebabnya? Ya, disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakfurnal ashir, karena kurangnya bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh pasangan, yaitu suami, sesuai dengan kadar kemampuan dan keadilan suami. Jadi karena kurang bersyukurnya. Apa penyebabnya? Kenapa perempuan kurang bersyukur? Ini bentuk hadis tarhib, warning dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mentakdirkan bahwa di antara perkara yang dilalaikan oleh seorang istri adalah mengingat kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh suami. Lalai mengingat itu, lupa kebaikan-kebaikan yang lain. 1000 kebaikan yang sudah diberikan oleh pasangan, kemudian ada satu keburukan, fokusnya melihat hanya yang satu itu. Lupa yang 1000-nya. Yaitu fitrah. Kembali ya, fitrah yang Allah sudah tetapkan. Apa hikmah di balik itu? Saya ingin mengatakan gini. Hikmahnya apa, Ustaz? Kita tidak dipaksa oleh Allah untuk harus mengetahui semua hikmah. Tapi kita berupaya. Kita berupaya untuk mencari hikmah sesuatu. Tapi Allah tidak memaksakan kita untuk harus menemukan hikmah dari setiap ketetapan Allah. Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dapat kita dapatkan hikmahnya di surah Al-Baqarah. Ketika ada dialog antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para malaikat-malaikat Allah. Ketika Allah memberikan informasi kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi. Malaikat berupaya mencari hikmahnya dengan mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat itu nanya kepada Allah, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan khalifah di atas muka bumi, sedangkan nanti bisa saja mereka akan
melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Cukuplah ya Allah kami ini para malaikat yang mensucikanmu, mengagungkanmu, ya, dengan kami bertasbih dan kami memujimu ya Allah. Nah, malaikat itu bukan protes kepada Allah, tapi dia berupaya mencari hikmah. Qalu ataj'alu fiha. Isti'lam. Hikmahnya apa ya Allah? Bukan penentangan. Tapi Allah katakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku yang tahu hikmahnya, kalian nggak tahu. Para malaikat pun tidak sampai semua apa yang ditetapkan oleh Allah itu harus diketahui hikmahnya oleh malaikat. Malaikat nggak tahu. Bahkan malaikat nggak tahu hikmahnya kenapa Allah harus ciptakan manusia. Tapi satu poin dibuka oleh Allah. Kalau begitu, aku kasih kamu hikmah satu aja. Apa hikmahnya? Akhirnya Allah katakan, wahai malaikat, kamu tahu nggak nama ini? Malaikat bilang, nggak tahu ya Allah. Kamu tahu nama binatang ini? Nggak tahu ya Allah. Kamu tahu nama pohon ini? Nggak tahu ya. Lalu Allah katakan kepada Adam, ya Adam coba sebutkan, apa namanya ini? Disebut oleh Nabi Adam, ini. Pohon apa ini? Ini. Ikan apa ini? Tahu. Semua isi yang ada di bumi ini diketahui oleh Nabi Adam. Allah katakan kepada para malaikat, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian bahwa aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Artinya bahwa ya tentu dalam perkara yang tadi Bunda sampaikan, ya tidak semua hikmahnya harus kita pahami. Kenapa kemudian ada neraka? Kenapa ada surga? Namun kita berupaya boleh. Nah, hikmahnya kita cari. Kita coba telusuri, kita dapatkan dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya penyebabnya adalah karena kurangnya syukur seorang istri terhadap kebaikan suami. Gitu ya. Itu baru satu poin. Ya. Apalagi penyebabnya lupa kebaikan. Bahkan kebaikan terhadap orang tua pun begitu cepat kita lupakan. Tapi begitu ya Bunda Nadia. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Tuan Guru. Amin ya rabbal alamin. Dan walaupun disebutkan sebagai apa namanya kabar dari Rasulullah ya tentang penghuni neraka yang kebanyakan adalah perempuan. Perempuan pun di dalam hadis lain disebutkan paling mudah masuk surga ya Sad ya dibanding Itu laki-laki ya. kebaikan. Karena perempuan itu tidak dituntut untuk bertanggung jawab terhadap keluarga misalkan terhadap rumah tangga. Cukup dua saja. Hmm. Allah, taat kepada Allah. Taat kepada Allah, kemudian taat kepada suami. Idza matat imra'atun, apabila ada seorang perempuan, itulah ini istri, dia meninggal dunia, wa zawjuha anha radin, dan suaminya redha, ikhlas. Ridhanya itu karena memang dia telah membentuk dirinya sebagai istri yang berupaya dengan maksimal, dengan niat mencari ridha Allah, dia taat terhadap suami, maka nanti di akhirat Allah katakan, silahkan dia masuk surga lewat pintu mana saja yang dia kehendaki. Itu kemudahan-kemudahan, hal-hal yang spesial yang Allah berikan kepada kaum perempuan. Jadi satu sisi kita melihat bahwa ada penyebab yang menyebabkan perempuan pun cepat masuk neraka, gitu ya, punal asyir. Ada juga amalan-amalan yang nanti memudahkan seorang perempuan seperti kilat masuk ke dalam surga. Pala lakinya pada suaminya tahu pala kemana dulu. Ya Bunda Darmi udah di surga. Insyaallah Bunda Darmi. Amin, rabbal alamin Ustaz. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi kabar gembira untuk kaum perempuan Ustaz ya. Insyaallah. Iya. Lebih Ya. dimudahkan juga bagi kaum perempuan untuk masuk surga. Mudah-mudahan kita Baik. semua jamaah kaum perempuan kebanyakan malah yang ngaji nih kaum ibu-ibu nih Ustaz. Menunjukkan kira keagamannya paling tinggi juga ya. Insyaallah tabarakallah. Iya. Baik Jadi jamaah. bagi perempuan itu ada amalan-amalan yang relatif mudah untuk dilakukan, gitu ya, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan perempuan itu dia akan mendapatkan surga di rumahnya. Ya, di rumahnya saja didapatkan surga. Apalagi kemudian dia melakukan amalia-amalia yang lebih dari itu untuk meraih surganya. Tentu Allah akan spesialkan, Allah berikan balasan-balasan terbaik. Ya, Iya. di rumah saja aku dapatkan surga, apalagi kemudian melakukan yang lebih dari itu dengan niat taat kepada Allah dan taat kepada suami, gitu ya. Para sahabat Nabi ada yang mereka tinggal di rumah, ya, mengurus keluarga. Ada yang kemudian berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ya, ikut perang bersama Nabi, menyiapkan perbekalan buat Nabi dan untuk para mujahidin, ya. Ada yang ditugaskan di pasar, ya. Ada di zaman Umar itu pengawas pasar itu perempuan. Nanti lihat sejarahnya. Syifa, namanya Syifa. Syifa itu perempuan, sahabiyah yang dipilih oleh Umar bin Khattab sebagai pengawas pasar. Jadi kalau ada pedagang-pedagang yang culas, yang nipu, itu yang langsung memberikan hukuman, yaitu Syifa. Kamu nggak boleh lagi jualan di sini, keluar dari pasar ini, nggak boleh jualan. Itu Syifa. Ya. Artinya apa? Nah, ini kan ada amalan-amalan yang dia lakukan di luar rumah, tapi juga dengan niat tadi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha daripada suami. Maka insya Allah Allah mudahkan masuk surga. Amin ya Allah ya rabbal Amin. alamin. Amin. Ungkapan yang sangat menarik Ustaz tadi. Di rumah saja perempuan dapat surga ya. Masya Allah, Ya. di rumah saja ya. Beda dengan kaum laki-laki yang harus berjihad di luar, Oh mencari iya dong. nafkah, Justru laki-laki, berperang. kalau dia cuma di rumah terus, itu nerakanya. Dia nggak malas keluar mencari nafkah, ya, sebagai qawwam, maka justru itu nerakanya. Ya kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu tuh pemimpin. Dan kamu ditanya nanti bagaimana kamu mengayomi, kamu menafkahi, mengurus, memberikan nafkah buat keluarga. Ya. Kalau perempuan itu surganya di rumah, ya laki-laki ya di luar rumah. Tapi harus dimaknai. Surga laki-laki itu di luar rumah, maksudnya adalah kau keluar mencari nafkah, ya Bunda Darmi. Pencari nafkah. Bukan cari kesenangan di luar rumah. Itu bahaya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kita semua ya. Di hari ini, kaum ibu, banyakkan kaum ibu di sini yang hadir. Tentu itu juga harus disampaikan kepada jamaah yang mungkin tidak bisa hadir tentang betapa kemuliaan kaum perempuan yang dipermudah oleh Allah untuk masuk neraka. Meskipun begitu, tapi ada peringatan dari Nabi betapa banyak kaum perempuan yang jadi penghuni neraka karena urusan tidak ridho, tidak kurang bersyukur ya, kubur nikmat ya, kurang bersyukur, tidak bersyukur terhadap kebaikan yang dilakukan oleh suaminya. Baik, Ustaz, Masya Allah, tabarakallah, ini kayak yang berlanjut ya, Insya Allah ya. Tema tentang ini akan berlanjut di episode pekan depan. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk terus menghadiri kajian ilmu, mengupas sebuah kitab penting yaitu At-Tazkirah yang memberi gambaran bagaimana nasib kita di akhirat kelak dan sehingga menjadi motivasi kita untuk terus bersemangat mempersiapkan bekal menuju akhirat kita yang sangat panjang dan abadi. Baik, Ustaz, boleh mungkin dipimpin doa saat ini di hari Jumat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat kita. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا مولانا انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah Amin, ya amin, Rabbal alamin. amin. Barakallah semuanya jamaah. Syukran lakum ala husni istima'ikum wa musyarakatikum. Terima kasih yang hadir pagi hari ini. Semoga setiap upaya, usaha, mujahadah yang kita lakukan dan keistiqamahan dalam majelis ilmu Allah bayar dengan sebaik-baik balasan. Amin. Di dunia Allah sempurnakan sebaik-baik kesempurnaan nanti di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, juga mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit ya. Kemudian ada informasi di Zoom di grup ya. Ada cucunya Pak Abah Husairi, anaknya Dr. Adit ya yang sedang juga sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan segera sembuhkan. Juga ada Pak Irawan, suaminya Bu Ninik yang juga sedang sakit ya. Silakan untuk dengan keikhlasannya kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit gitu ya, baik yang tadi disebutkan oleh saya maupun juga yang mungkin yang tidak disebutkan, juga ada adik Bunda Depa juga ya sedang sakit juga. Silakan share juga di grup, sama-sama kita saling doakan, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan juga sehatkan dengan kesembuhan yang sempurna. Dan mari kita doakan dengan doa yang penuh ketulusan mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhannya dan menjaga terus dengan keadaan sehat walafiat dan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakallah khairan Tuan Guru atas ilmu nasihat dan juga pelajaran penting tentang bagaimana neraka itu ya, begitu besar, begitu panasnya, yang begitu siksaannya yang sangat pedih, yang mudah-mudahan kita semua terhindar dari dari api neraka. Baik jamaah yang dirahmati Allah, dan saya ingatkan kembali di hari Jumat tentu menjadi hari istimewa karena sedekah di hari Jumat termasuk juga yang utama gitu ya, termasuk salah satu keutamaan bersedekah di pagi hari, apalagi di hari Jumat di Saidul Ayam. Dan insya Allah semua amanah yang diberikan kepada kami akan kami salurkan, salah satunya untuk kegiatan selain kegiatan dakwah kami, kegiatan operasional dakwah kami juga kami sisihkan juga untuk di Gaza, saudara kita di Gaza. Itu menjadi sebuah rutinitas kita, memberikan sebagian dari sedekah yang Bapak Ibu amanahkan kepada kami untuk saudara-saudara kita di Gaza ya, lewat Yayasan Gold Future. Dan juga ada sedekah makan santri yang itu juga menjadi komitmen kami ya untuk membantu kegiatan dari ada Rumah Tahfidz Al-Kausar dan juga ada Gria Qur'annya Tuan Guru Usman Fajar. Dan ini menjadi rutinitas kita yang insya Allah akan kita terus gelontorkan. Dan juga ada sedekah air ya di hari Jumat. Ini gerakan masih belum mulai nih, tapi silakan untuk mendonasikan hartanya untuk sedekah air ini, dan insya Allah kita akan terus berbagi dengan sesama untuk kebaikan dan kesehatan kita semua. Dan juga ada informasi yang juga sudah berkali-kali kami sampaikan juga, insya Allah ada kegiatan khitan gratis ya, khitan massal bersama Cinta Quran Ustaz Fatih Karim. Kita ada kolaborasi antara MKI dengan Cinta Quran Ustaz Fatih Karim, dan insya Allah akan diselenggarakan di tanggal 14 September insya Allah. Itu barangkali Ibu Darmi ada yang ingin disampaikan untuk kegiatan khitan ini. Ini Pak Ustaz Holis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau untuk hitan itu kita karena koordinasi dengan Cinta Quran, jadi ininya senternya di sana, Pak. Jadi semua berhubungan dengan peserta hitan ke Cinta Quran. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi kita tetap akan menyiapkan tenaga medisnya dari MKI. Tentu inilah kebutuhan untuk dana pun salah satunya untuk kebutuhan operasional medis kita yang tanggung ya, Bu Darmi ya. Jadi Iya kan betul, kita- medis dan obat-obatan kita yang mengcover Ustadz. Pokoknya Ya. medis dan obat-obatan untuk kita. Baik, nih ada amal nih untuk kita semua. Silahkan untuk menghubungi Bu Darmi ya untuk kegiatan khitan masal ini yang insya Allah tanggal 14 September ya di Bogor ya Bu Darmi ya. Dan nanti Iya di Bogor kami betul. membutuhkan juga panitia yang ikut terlibat dalam kegiatan ini gitu ya. Dan juga tentu amanah harta yang disampaikan kepada kami akan kita manfaatkan untuk kegiatan ini. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam kebaikan dan terus kita ngaji tiap pagi dan tiap malam bersama guru-guru kita di MKI dan mudah-mudahan Allah ridho dengan semua amal kita walaupun sedikit tapi kita istiqomah disebutkan dalam sabda Nabi mulia inna termasuk amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.